Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, saat ini di tempat kami itu cuacanya bener-bener gak menentu kayak gitu loh. Dimana bulan kemarin tuh panas banget dan sekarang itu musim hujan gitu ya sahabat tani. Sekarang juga baru selesai hujan gitu loh. Dan pasti perawatan tanaman juga berbeda ya kan. Jadi pada video kali ini bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, kita bakal bahas bersama 12 perlakuan yang sebaiknya kita hindari pada saat sering terjadi hujan. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro terlebih dahulu. Bim. Dan saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya yang banyak dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Dan ini dia 12 perlakuan yang sebaiknya kita hindarin pada saat sering terjadi hujan. Dan kita mulai dulu dengan yang paling terakhir, yaitu nomor 12 gitu ya sahabat tani. Jangan biarkan tanaman kita kelebihan air. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Seandainya Anda tuh nggak bisa renang misalnya, tiba-tiba kepleset kayak gitu loh, nyebur ke kolam yang dalamnya tuh 2 meter gitu ya sahabat tani, maka kira-kira apa yang bakal terjadi coba? Ya kalau nggak ada yang nolong ya paling besok berakhir dengan bendera hijau, ya nggak ya sahabat tani? Nah, sama juga dengan tanaman. Pada saat sering terjadi hujan, maka tanaman kita bakal lebih banyak menerima air. Ditambah lagi misalnya saluran airnya tuh nggak lancar kayak gitu loh. Kemudian lahannya juga posisinya rendah kayak gitu ya sahabat tani. Wah, dijamin langsung jadi kolam renang gitu ya sahabat tani lahan Anda, ya enggak? Maka pada saat musim hujan atau sering banget terjadi hujan, maka pastikan saluran air di tempat Anda tuh lancar. Kemudian juga pastikan bahwa bedengan Anda tuh cukup tinggi kayak gitu loh. Dan juga pastikan lahan Anda juga memiliki lokasi pembuangan air yang cukup deras gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya yang nomor 11, yaitu dianjurkan untuk tidak melakukan pemupukan dengan cara pengocoran. Nah, ini kebalikan loh sama musim kemarau, dimana pada saat musim hujan kebutuhan airnya tuh sudah lebih banyak tersedia melalui air hujan yang jatuh. Jadi kita tuh cukup menyediakan unsur haranya aja dengan cara penaburan pada lubang sekeliling tanaman. Dan keuntungan penaburan pada lubang ini tuh ya sahabat tani dibanding dengan pengocoran, yaitu interval waktu pemupukannya bisa jauh lebih longgar, antara 2-3 minggu sekali, menyesuaikan dengan kecepatan lepasnya dari pupuk tersebut gitu ya sahabat tani. Selanjutnya perlakuan yang dihindari yang ke-10, yaitu jangan biarkan gulma ada dekat dengan pertanaman kita. Karena keberadaan gulma selain dapat meningkatkan kelembapan, juga memungkinkan menjadi inang bagi perkembangan patogen penyebab penyakit. Jadi kalau musim kemarau, maka cara pengendalian gulma itu cukup ditebas aja gitu ya sahabat tani, jangan sampai ke akar kayak gitu loh. Sedangkan pada saat musim hujan, Anda bisa matikan gulma tersebut sampai ke akar-akarnya. Lanjut pada perlakuan yang nomor 9, yaitu kurangi atau bahkan tiadakan pemupukan dengan kandungan nitrogen di dalamnya. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa air hujan juga mengandung nitrogen di dalamnya. Artinya tanaman sudah mendapatkan asupan nitrogen melalui air hujan, ya kan? Ya artinya kita jangan nambah-nambahin lagi kayak gitu loh. Nanti bawaannya bakal terjadi namanya over nitrogen, dan pada akhirnya tanaman jadi over hijau atau kelebihan hijau gitu ya sahabat tani. Dan kondisi over hijau tersebut bakal berisiko mengurangi dari sisi produktivitas, dan juga tanaman bakal mudah banget terserang oleh penyakit. Ada istilah denitrifikasi yang artinya adalah proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen lepas ke udara. Dan proses denitrifikasi ini bakal mengurangi keberadaan nitrogen di dalam tanah pertanian. Maka biar mikroorganisme denitrifikasi ini dapat bekerja dengan maksimal, maka kita mesti memberikan asupan buat dia bekerja kayak gitu ya sahabat tani. Dan berikan sumber karbon organik
baik itu berbentuk arang sekam atau jenis karbon lainnya, misalnya jenis asam humat gitu ya sahabat tani. Selanjutnya perlakuan yang dihindarin yang nomor 8, dan ini yang paling penting loh ya sahabat tani, yaitu jangan biarkan lubang tanam Anda jauh lebih rendah dibandingkan dengan bedengan. Sudah jadi sifat alami loh ya sahabat tani bahwa air bakal mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, bener kan? Jadi kalau sudah tahu gitu, maka membiarkan lubang tanam Anda jauh lebih rendah daripada bedengan gitu ya sahabat tani bakal pada akhirnya menjadi tujuan dari aliran air dan bakal membuat tanaman Anda tuh lebih banyak menerima air. Maka solusinya adalah timbun atau bumbun pada bagian lubang tanam Anda lebih tinggi dari bedengan Anda, sehingga air tuh nggak masuk loh ya sahabat tani pada bagian lubang tanam dan justru mengalir menuju parit atau samping-samping bedengan. Selanjutnya yang perlu kita hindarin yang nomor 7. Kalau ternyata air nggak bisa habis pada parit samping bedengan kita gitu ya sahabat tani, maka jangan biarkan bedengan kita terlalu rendah. Dan ini kasus loh ya sahabat tani. Kebetulan di sini ada petani mentimun. Nah, nanam mentimun di dua lahan yang berbeda kayak gitu loh. Dan berhadap-hadapan sih ya sahabat tani memang lahannya. Tetapi yang satu itu lebih tinggi sedangkan yang satu lebih rendah. Dan parahnya lagi, yang lahan yang lebih rendah ini ya sahabat tani, paritnya tuh airnya nggak bisa kebuang 100% gitu ya sahabat tani. Nah, awalnya tuh dia heran kok ya sahabat tani, kenapa gitu loh. Yang di sini bisa panen berkali-kali kayak gitu loh baru mati. Yang di sini baru panen beberapa kali juga udah mati kayak gitu ya sahabat tani. Ternyata usut demi usut setelah kita cek langsung ke lapangan, ternyata apa yang terjadi? Akarnya nyampe loh ya sahabat tani pada batas air kayak gitu loh. Dan sudah sifat alaminya air loh ya sahabat tani, yang kayak water pass kayak gitu loh, memiliki ketinggian yang sama ya enggak ya sahabat tani. Maka setelah lahan tersebut dirombak kemudian ditinggikan lagi gitu ya sahabat tani, alhamdulillah pertumbuhannya untuk tanaman yang selanjutnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantap. Selanjutnya yang nomor 6. Untuk langkah pencegahan penyakit, maka jangan biarkan perakaran tanaman Anda tidak terproteksi. Pada dasarnya, patogen penyebab penyakit berkembang pada perakaran tanaman. Apalagi ditambah kelembapan pada bagian perakaran tersebut tinggi, bakal menyebabkan perkembangan dari patogen penyebab penyakit itu 2 kali lebih cepat loh ya sahabat tani. Maka proteksi tanahnya dengan agensi hayati macam kayak trichoderma dan yang lainnya kayak gitu loh, dan berikan rutin secara 2-3 minggu sekali. Maka insya Allah tanaman Anda bakal lebih terjaga dari perkembangan patogen penyebab penyakit. Dan tips dari saya kayak gitu loh, apapun produk dari trichodermanya gitu ya sahabat tani, maka lakukan aktivasi terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita praktekkan pada video yang ini. Maka insya Allah selain memperbanyak juga pembeliannya gak perlu terlalu sering-sering gitu ya sahabat tani, sehingga bakal menghemat pengeluaran dan juga biaya produksi dari usaha tani kita gitu ya sahabat tani. Lanjut pada hal yang perlu kita hindari nomor 5 gitu ya sahabat tani. Mohon maaf ini hujan nggak gitu loh. Yaitu hindari penyemprotan sampai basah. Penyemprotan basah akhirnya kita menyemprot sampai tanaman kita tuh kayak mandi gitu ya sahabat tani. Dan ini banyak banget kejadian nggak gitu loh, kalau nyemprot kalau nggak sampai basah tuh nggak puas ya nggak sahabat tani, bener nggak? Jadi sebenarnya yang namanya penyemprotan basah itu tuh boleh-boleh aja loh ya sahabat tani, asal dilakukan pada saat situasi lingkungan yang tepat kayak gitu loh, dan paling bagus pada saat jarang terjadi hujan. Tetapi kalau kita paksa ini pada saat sering terjadi hujan gitu ya sahabat tani, maka pertama tetesan yang jatuh bakal nambahin air gitu ya sahabat tani ya kan. Kemudian yang kedua, tetesan yang jatuh apalagi itu berisikan fungisida bakal mematikan agensi hayati yang Anda berikan pada bagian perakaran tanaman, yang pada akhirnya bikin sia-sia pemberian agensi hayati Anda gitu ya sahabat tani. Selanjutnya masih seputar penyemprotan basah, yang perlu dihindari yang nomor 4 gitu ya sahabat tani, yaitu jangan biarkan penyemprotan Anda tidak menggunakan perekat. Perekat bertujuan selain buat merekatkan larutan semprot, juga mengurangi resiko hilang atau tercuci pada saat terjadi hujan. Dan soal hujan ini kadang nggak bisa diprediksi loh ya sahabat tani. Benar, dari rumah misalnya kita udah siap-siap gitu loh, bawa sprayer misalnya, kemudian ke lahan nyemprot gitu ya sahabat tani ya kan.
sejam 2 jam hujan nggak gitu ya sahabat tani. Nah, dengan bantuan perekat bakal mengurangi resiko hilangnya atau tercucinya larutan semprot karena air hujan gitu ya sahabat tani. Selanjutnya, perlakuan yang dihindari yang nomor 3 gitu ya sahabat tani, yaitu jangan biarkan pH tanah Anda drop kayak gitu loh. Nah, jadi pada video yang ini saya udah pernah jelasin loh ya sahabat tani, bahwa menurut sumber dari BMKG yang dipantau dari beberapa titik di Indonesia, pH air hujan ternyata cenderung rendah gitu ya sahabat tani, sehingga ketika jatuh pada lahan pertanian kita bakal berisiko mengurangi kadar pH tanah kita. Maka cek loh ya sahabat tani secara berkala pH tanah Anda apakah drop atau tidak menggunakan alat namanya pH meter gitu ya sahabat tani. Kalau memang ternyata turun, maka segeralah berikan perlakuan penaik pH tanah, dan Anda bisa taburkan dolomit pada areal perakaran tanaman Anda kayak gitu loh. Atau kalau mau yang lebih hemat gitu ya sahabat tani, maka tambahkan larutan penetral pH tanah seperti yang kita praktikkan pada video yang ini. Dan gunain dosis rendah dulu ya sahabat tani, yaitu 5 ml per liter airnya. Kemudian aplikasikan sedikit demi sedikit ke beberapa tanaman terlebih dahulu, sambil lakukan evaluasi. Kalau memang ternyata 4-7 hari kemudian ternyata tanaman kita tidak menunjukkan gejala yang tidak normal, dan kemudian pH tanahnya misalnya naik gitu ya sahabat tani, maka silakan aplikasikan langsung pada semua tanaman Anda. Dan perlakuan yang kedua yang perlu dihindarin, yaitu jangan biarkan daun tanaman kita juga terlalu rimbun ya sahabat tani. Dan ini sering banget loh ya sahabat tani kejadian, terutama buat tanaman tomat kayak gitu loh, yaitu daun yang terlalu banyak bakal membebani tanaman, yang pada akhirnya ketika terjadi hujan maka bobot tanaman bakal naik 2 kali lipat gitu ya sahabat tani, dan pada akhirnya tanaman gak mampu menopang dan akhirnya roboh gitu ya sahabat tani. Maka buang daun tanaman yang tidak perlu, terutama daun tua yang sudah nggak lagi produktif pada bagian bawah gitu ya sahabat tani. Dan perlakuan yang terakhir yaitu yang nomor 1, jangan biarkan juga ajir atau tiang penyangga tanaman dalam kondisi yang rapuh gitu ya sahabat tani. Contoh tanaman mentimun yang ini gitu loh. Nah, bagus kan? Pemandangannya bagus, indah gitu ya sahabat tani. Tapi tahu nggak Anda apa yang terjadi setelah seminggu kemudian? Ketika terjadi hujan yang lebat gitu ya sahabat tani, sama angin kencang gitu loh, ambruk gitu ya sahabat tani. Nah, artinya pastikan juga loh ya sahabat tani, tiang penyangga atau ajir buat Anda yang tanam pakai ajir gitu ya sahabat tani, dalam kondisi yang baik dan mampu menopang dari tanaman Anda kayak gitu ya sahabat tani. Nah, jadi itu tadi gitu loh, 12 perlakuan yang perlu kita hindarin pada saat sering terjadi hujan. Mudah-mudahan bermanfaat sekarang hujan gitu ya sahabat tani. Silahkan klik tombol jempolnya yang banyak kayak gitu loh, dan bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya lebih besar lagi. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin membuat ilmu Anda tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.